Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Kali ini ketemu lagi sama Anggi kita di sini. Hari ini saya mau cerita tentang waktu saya sakit ya. Saya sempat umroh 2 kali ya. Jadi umroh pertama saya lakukan itu pada tahun 2022. Tahun baru saya di sana, guys. Begitu saya pulang, alhamdulillah guys, ternyata semua yang berbuat yang tidak baik itu akan terlihat dengan sendirinya. Itu sama Allah, langsung doa saya itu dijabah sama Allah. Ternyata orang yang menyakiti saya, menjolimi saya, akhirnya kena karenanya sendiri, guys. Gitu kan. Ya, di situ saya bersyukur sama Allah. Dan ternyata apapun yang diperbuatnya akan mendapatkan akibatnya, guys. Sampai akhirnya di situ hati saya jadi terharu juga, guys. Terus agak simpatis juga, itu karena berkat anak saya dan teman saya, guys. Mungkin saya pikir memang saya juga punya salah atau dosa. Saya pikir ya saya memaafkan. Begitu keluarganya datang nangis, adiknya, ibunya tolong segala macam, saya tolong itu, guys. Situ sampai akhirnya sebagai manusia normal, guys, saya itu orang yang lebih simpatik dan terharu gitu, guys, apalagi dengan keadaan saya yang lagi sakit ini, guys. Jadi waktu dibilang dia sakit banget segala macam, ya kita anggap ya, saya pikir tadi hanya jadi saudara aja, guys, karena udah terlalu lama ya kita hidup, saya hidup sama dia gitu, guys. Begitu saya bilang, oh ya udah nggak apa-apa. Tapi memang di sini kita tidak mungkin bersatu lagi, guys, karena di sini juga saya juga tidak ada perasaan apapun, dan saya juga berpikir kita juga udah tahun 3, nggak mungkin jadi gitu, guys. Jadi di situ saya pikir ya udah, begitu nangis segala macam, saya ada rezeki, dia bilang di sini dia mau pergi umroh. Saya pikir ya udah, nggak ada salahnya kita berbuat baik sama orang. Mudah-mudahan dia benar-benar istilahnya insaf gitu, benar-benar istilahnya dengan cobaan berliku-liku yang membuat namanya dia jelek sedunia, guys, bukan se-Indonesia, dunia. Saya pikir mudah-mudahan dia akan berubah gitu, guys. Makanya waktu itu dia bilang mau pergi itu segala macam, saya biayain, guys, pakai travel. Tapi ya itulah orangnya, guys, ya. Kenapa saya berbuat baik itu? Karena saya merasa ya udah, toh saya pikir orang masa sih tidak berubah dengan cobaan segitu beratnya. Saya pikir gitu, guys. Saya pikir orang itu sama saya. Itulah saya terlalu baik sama orang. Ternyata begitu saya biayain, guys, maksud saya ya udah, anggap aja saya beramal, saya ada rezeki, saya berbagi, mudah-mudahan orang itu akan baik dan berubah. Ternyata dia mengaku ke orang-orang bahwa dia itu di endorse, guys. Di situ saya juga pikir, waduh, ini orang kayaknya nggak ini juga. Tapi saya pikir ya sudahlah gitu kan. Nah, tambah lagi waktu itu anak saya datang dari Amerika, guys. Dia bilang dia mau umroh gitu. Jadi di sini saya pikir ya, karena saya udah lama sama anak saya nggak ketemu, udah gitu saya pikir juga ini nawaitunya bagus. Saya pikir ya alhamdulillah ya saya bisa umroh sama anak saya. Tapi ternyata dari pihak dia dia juga mau pergi, guys. Jadi kebetulan saya juga dapat rezeki waktu itu, ada rezeki lumayan, saya biayain dia sama ibunya. Di sini kenapa ya, kan saya mau biayain itu, saya juga pikir apa saya bodoh banget. Cuma saya pikir anak saya itu pergi umroh kapan lagi, karena anak yang kelamaan di Amerika atau mau pergi umroh, saya pikir ya udah, saya alhamdulillah banget gitu kan. Hari kita pergi private, guys, gila nggak, guys? Emang aku tuh bodoh banget ya. Cuman saya pikir saya cuma mau lihat ini orang ada berubah apa enggak. Ternyata memang tidak berubah, guys. Di situ saya baru tahu ya, ternyata apapun kalau kita lihat orang itu tidak berubah, sampai kapanpun dia tidak akan pernah berubah, guys. Jadi itu saya pergi, guys. Saya pergi private gitu, guys. Itu semua saya, bukan saya bilang apa yang saya biayain atau apa, guys. Tapi di situ anak saya mulai bilang, mama, kan mama yang bayar semua. Saya sekarang sama anak saya, terus anak saya bilang gini, ma, kok di kamar dia lebih besar dari kita? Saya sampai bilang, udah, sekarang kamu tahu ya siapa dia sebenarnya. Udah cukup, ini terakhir, saya bilang gitu kan. Nah, jadi dalam saya umroh itu, guys, saya juga kaget. Di sini sebenarnya sih maksud saya gini ya, bukan saya mau apa-apa, saya pengen tahu orang yang saya baik sama dia sekeluarga itu sama bertahun-tahun ya,
sampai puluhan tahun gitu. Saya pengen tahu apakah dia punya nurani, apakah dia benar-benar berubah. Ternyata nothing. Jadi di situ saya berpikiran, oh ternyata memang itu hanya eclipse. Nah itu saya alami sendiri guys. Di situ saya berpikir sampai mau tabih saya bilang gini, ibu, yang namanya selalu bicara di bawah dia itu sama dengan ibu saya. Ternyata itu bohong guys. Ternyata ibu kita yang lahirin kita tidak sama siapapun juga. Di sini saya menjalani sendiri, ngerasain sendiri ya. Tetap ya guys, ternyata ibu kita tuh tetap punya orang yang lebih baik dari siapapun juga di sini. Makanya saya begitu dikasih tahu sama kawi saya yang perempuan, saya bilang, ibu jangan terbawa omongan dari dia, ya kan? Dia ngakunya padahal kan hanya mantan mertua. Namanya mantan mertua itu tidak sama dengan ibu kita, itu beda. Dia hanya memanfaatkan kita sesaat dengan supaya dia tuh senang gitu. Dia mengakunya sama dengan ibu kita, misalnya itu bohong. Itu bukan saya. Saya bukan apa-apa, saya kasih papa kalian semuanya. Tidak ada yang namanya mertua itu sama ibu kita itu sama. Ibu kita, ibu yang melahirkan kita. Kalau mertua itu sama orang lain. Itu saya merasakan banget dan saya tahu banget pasti di Mekah itu saya baru tahu satu persatu itu. Disitulah saya mulai bangkit. Saya bangkit guys, dari saya stroke, saya pergi ke umroh, saya tahu gimana orang itu hatinya kayak gimana. Tapi akhirnya saya alhamdulillah, saya kelas saya lega dan anak saya bisa lihat sendiri siapa orang itu sebenarnya. Dan anak saya ikut berpikir, ternyata begini, ternyata dia hanya mengambil manfaat aja semuanya. Udah tahu kan, saya bilang. Saya begitu, saya pikir ya udah ini jalan hidup. Yang biar anak saya, karena anak saya itu orangnya lurus aja biar dia tahu mana orang yang baik, mana yang tidak. Itu jelas banget guys. Di mana dia berbicara bohong, dia tetap ngakunya dia endorse orang, dia masukin upload semua yang dia di sana seolah-olah dia udah jadi gimana. Ya udah, maksud saya itulah bagian dari perjalanan hidup saya gitu guys. Gitu. Itulah sejak itu guys, saya udah tahu, saya udah cukup. Saya bilang mana saya cukup, kita nggak usah sekarang kita bicara tentang kita ke depannya gimana. Urusan dia kita nggak usah ikutin. Itu orang apa sampai kapanpun tidak akan pernah berubah. Dan saya lihat itu tidak berubah. Itu hanya ngomong eclipse juga semuanya. Dan yang namanya utang atau apapun dia menganggap itu tidak pernah ada. Itu udah kayak amnesia guys. Parah banget ya. Untuk Allah tuh sayang banget sama saya. Saya masih dikasih rezeki, saya masih dilancarkan semua usaha dan urusan saya. Mungkin ya yang kita perbuat tuh, yang kita tuai sekarang ini, walaupun intinya yang dia membuat saya meninggal atau apapun, kalau Allah tidak berkehendak sampai sekarang alhamdulillah kasih hidup, masih dikasih rezeki, masih dilindungi sama pegawai saya yang baik, yang sayang pada saya, dan Allah juga melihatkan juga kembali kerjaan saya satu-satu jalan gitu kan ya. Alhamdulillah ya, saya senang banget walaupun saya tidak sempurna seperti dulu lagi guys, tapi saya merasa alhamdulillah banget. Nggak ada yang bisa saya ucapkan sama Allah, mungkin terima kasih atas semua yang diberikan kepada saya gitu guys. Sampai saya buat film juga sekarang ini lagi ya. Saya merasa saya dapat orang-orang yang satu-satu yang tidak baik sama saya disisihkan sama Allah guys. Dan kita lihat juga orang yang jahat sama kita gimana. Kalian bisa lihat sendiri gimana dia, kan? Kalian juga tahu sendiri, saya difitnah habis-habisan, dia juga ngaku-ngakunya dibayarin orang, di endorse orang, itu bohong, ya kan? Saya tahu banget siapapun ya itu, saya tahu banget. Makanya setelah saya tahu itu, ternyata pengkhianatan setiap tahun yang dilakukan, saya punya bukti semuanya guys. Itu benar-benar ini ya, orang yang bisa memanipulasi apa yang dia lakukan seolah-olah saya melakukan, itu saya dapat buktinya sendiri guys. Ternyata selama perkawinan itu banyak sekali pembohongan, pengkhianatan, sampai penyelewengan, sampai ya, ada istri orang pun istilahnya sama dia itu sampai dia cerai sama istrinya, sampai istrinya itu tidak dinikahkan sama dia tetap mengambil keuntungan sesaat. Makanya hati-hati guys, perlu dalam tanda koma, hati-hati sama seorang laki-laki yang berbuat manis,
yang tidak mau bekerja keras dan hanya memanfaatkan apa yang dipunyakan dari istrinya atau siapapun juga, dan seorang pemalas guys, itu perlu dicatat ya di sini ya, itu ada buktinya semua guys. Nah disitulah saya disadarkan sama Allah ya, waduh ternyata luar biasa ya. Jadi yang selama ini dibilangkan saya ini belajar kerjalah sebagai orang Islam, saya sampai itu tadi saya kayak gini, sebagai orang Islam dia bilang nggak ada yang nama istri tuh harus pamit sama suaminya, mesti izin walaupun kerjanya semua jelas. Padahal guys, ya Allah, hidupnya dari saya guys, dia tidak menghasilkan nafkah sama sekali. Karena itulah bedanya orang tua saya itu terlalu baik juga ya. Karena orang tua saya bilang rezeki yang saya dapat itu tidak perlu kamu minta lagi sama suami kamu kalau kamu memang bisa mendatangkan rezeki. Kalau bisa kamu yang berbagi, karena Allah memberikan rezeki lewat kamu. Nah itulah yang ditanamkan sama ibu bapak saya. Maka saya pun tidak pusing kalau dia tidak kasih nafkah. Saya pikir win-win aja, dia bisa membantu saya, bisa backup saya, bisa menyemangati saya bekerja, bisa ada di sebelah saya segala macam. Tapi apa yang ada? Tidak ada sama sekali. Dia hanya tidur dan menuduh saya yang tidak. Bahkan kalau misalnya setiap pulang dia bilang gitu, kamu telah berzina. Bayangin, ternyata guys, setelah dalam perjalanan ini saya ditunjukkan sama Allah, ternyata dialah yang berzina dan membuat rumah tangga orang, istri orang sampai cerai. Dia masa perkawinan sama saya, itu berarti luar biasa, pengkhianat yang terbesar yang dia buat. Tapi saya rasa Allah tuh tidak tidur guys, buktinya kita lihat aja perjalanan hidupnya di sini guys. Jadi berapa udah hancurnya segala macam ya. Tapi saya pikir saya nggak mau mencari kesalahan orang, cuma saya hanya mengingatkan apapun yang dia tabur pasti dia akan tuai. Itulah yang saya lihat dalam hidup saya. Sama sekali saya bukan menuduh, saya lihat dan saya menyaksikan sendiri guys. Dan suami yang istrinya diceraikan itu hampir habis-habisan guys, yang rumahnya yang itunya habis semua, dan itu semua terlihat jelas. Saya baca semuanya sampai saya berpikiran, walaupun akhirnya dia WA saya, ibunya segala macam, saya bilang nothing, bersadarlah, mintalah sama Allah, kamu terlalu banyak menzalimin orang, gimana kamu bisa menjalankan hidup dengan baik, gimana kamu akan mendapatkan ridho Allah ya. Saya hanya berharap, saya berdoa semoga Allah menurunkan karunia-Nya sama dia supaya dia sadar sesadar-sadarnya, karena udah berapa orang yang dizolim sama dia, yang hartanya diambil segala macam ya. Bagus ya, maksudnya saya dia bisa memperbaiki diri mudah-mudahan ya guys. Karena saya pikir kalau dia tidak memperbaiki diri, dia sudah terlalu tua, dia udah hampir setengah abad juga guys. Ternyata lama-lama tua, nggak ada tuh yang namanya dia cakep atau apa. Orang tuh yang penting otaknya udah membuat kerja dan fight, bukannya hidup cuma menunggu ridho dari Allah, menghabisin harta orang lain yang ada di sekitar dia. Itu hal tidak baik. Nah, saya lihat sih begitu ya. Mudah-mudahan Allah mengasihkan hidayah supaya dia sadar sesadar-sadarnya dengan umur yang gocap gitu, apa yang bisa dilakukan. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan Allah memberikan dia hidayah, mudah-mudahan dia tobat dan juga tidak selalu berlindung dari ibunya. Tidak ada. Jadi gini, saya ceritakan lagi ya. Di sini saya selalu yang disalahkan. Selalu dia bilang hidup saya hanya sama ibu sendiri. Mungkin saya pikir tadi saya berdosa, tapi saya tidak pernah mengatakan ibunya segala macam. Malah ibunya tuh saya nafkahkan dia tiap bulan selama bertahun-tahun, puluhan tahun guys. Tapi saya ikhlas dan ridho. Tapi dia selalu bilang, saya tidak urusan sama kamu, dalam hidup aja hanya satu, seorang ibu. Ternyata setelah saya belajar dari Ustadz ya, tetap memang ibu nomor satu. Kecuali saya seorang yang zalim, saya juga orang jahat kepada ibunya. Ternyata kan tidak, ya, ibunya saya perhatikan. Ternyata mungkin karena dia menzolim istrinya, maka hidupnya hancur berantakan. Ya itulah yang dihadapin, karena tidak menghargai istrinya dan tidak membantunya, malah kan istrinya itu dipisahkan dengan anak kandungnya. Itu jahat sekali. Sementara dia tetap berlindung di kaki ibunya, dan ibunya seorang yang bilang seorang bijaksana. Ternyata salah saja guys. Itu ya maksudnya saya, ternyata hidupnya cuma satu. Dia selalu bilang sama saya,
hidup saya cuma satu ya, yang penting saya senang-senang, saya nggak susah. Saya mesti apa namanya, yang nggak bisa dibuat susah, yang penting saya enjoy aja. Ternyata ya, apa yang dilakukannya itu ya sesuai ya, maksudnya saya ternyata saya menaikkan derajatnya dia, saya mendekati dia, saya membantu semuanya, ternyata nothing guys. Nah itulah, karena semuanya tidak berdasarkan basic agama ya guys, walaupun saya agama itu bukan baik ya guys ya, tapi saya pikir saya mesti tahu yang mana baik, yang mana tidak, yang mana menyakiti, yang mana menzolimi orang, itu jauh lebih jahat sekali. Itu yang saya alami gitu ya. Sedih rasanya. Hal yang terburuk, yang terbodoh dalam hidup saya, yaitu yang saya jalani sebelum saya stroke itu. Sebelum saya stroke, saya kena stroke itu, memang saya lihat banget satu-satu dia akan membuat saya itu gone. Ya sampai karena punya satu motivasi dan tujuan. Tapi alhamdulillah Allah tuh sayang sama saya. Mungkin Allah punya rencana lain, seperti kata teman-teman saya juga nggak tahu. Dia bilang, Anggi, kamu tuh alhamdulillah sama Allah, kamu masih dibuat panjang umur. Mungkin Allah punya rencana lain di balik itu semua. Tapi pelan-pelan saya jalani itu, terbukalah satu-satu. Apa yang dilakukannya itu terbuka satu-satu. Sampai ada juga orang yang kasih tahu saya gitu kan, ada istri saya begini loh, sampai habis-habisan minta cerai, udah cerai ternyata tidak dinikahin juga sama dia, padahal masa itu dia dalam masa pernikahan saya. Berapa kejamnya dia ya. Di situ saya merasa, oh ini orang nggak punya hati, intinya cuma money oriented ya, begitulah gitu. Itu yang saya lihat di situ guys ya. Tapi ya itulah, alhamdulillah saya merasa sangat tenang dan saya tidak ada pikir apapun juga, cuman hanya mau ngasih tahu pada semuanya bahwa semua yang busuk dan yang tidak baik itu pasti akan terungkap semuanya. Itu ya saya jalan sekarang ini, akan terlihat semuanya satu persatu, diperlihatkan sama Allah dengan jelas, bukan dari saya aja, dari orang yang terzolimi juga. Bayangin aja suami istri yang benar-benar dari dia SMP dia pacaran segala macam, dia nikah, itu istrinya juga seorang bos di salah satu bank, tau-taunya dia itu cerai, minta cerai istrinya yang alasan mau dikawinin, ternyata tidak dikawinin karena masih masa pernikahan masih. Itu kejam banget ya. Dan itu orang sampai habis rumahnya, mobilnya. Nah di situ saya nggak ngerti, saya merasa selalu di alasannya ya mesti dia pergi tempat ibunya atau apa, bagi saya sih tidak masalah. Ternyata ada seseorang, ada something, itu jahat yang itu. Saya kalau dengar itu saya pengen ketawa. Saya tidak ada rasa kenapa sakit hati apa, bagi saya sekarang udah you must go on. Nggak masalah buat saya. Yang penting saya sekarang dan ke depannya. Dan sudah saya tutup semuanya. Sekarang saya didekatkan sama orang-orang yang baik sama saya, sama orang-orang yang karyawan saya juga didekatin juga dengan klien saya dan teman-teman saya yang lama kembali lagi dengan saya senang banget. Terima kasih juga sama Ibu Artinur Mahyuni, itu teman saya, dia kembali lagi berbaik hati dengan saya dan saya terima kasih banget ya, dia sahabat saya dekat sama dia. Tapi begitu saya waktu itu berkakau, menikah segala macam, saya jauh sama orang-orang. Itu salah satunya kenapa saya akhirnya tidak tertutup sama siapapun, padahal saya seorang owner dari advertising, dari iklan, saya tidak boleh main sama siapapun juga. Jadi ruang lingkup saya ditutup sama sekali. Terus sampai saya itu kayak orang bodoh, saya kerja saya cuma cari uang dan juga saya store juga sama dia, dan saya juga kayak orang bodoh ya, apapun yang dia mau saya kasih. Nah itu begonya, padahal itu sebagai suami harusnya dia yang ngasih nafkah saya, tapi saya tidak pernah dikasih nafkah karena saya pikir itu kesalahannya. Satu lagi saya cerita lagi sama kalian semua, apapun harus minta, biar dia kerja mati-matian, jangan punya tidur cuman kerjanya cuman main game doang dan segala macam. Itu nggak ada artinya ya. Sampai akhirnya bego itu karena kebegoan dia sendiri, bukan dari kita. Kita udah capek-capek kita kasih tahu, kita modalin segala macam, kalau tidak ada hati untuk bekerja buat apa gitu. Dan cuma hanya ngomong terus. Dan dia memang sekeluarga yang cukup saling backup gitu. Dan saya juga akhirnya kemarin sempat juga kecolongan juga, yang mana adiknya juga minta tolong, saya bantuin juga.
Nah itulah akhirnya tidak dibayar juga utangnya semua, ada pusingnya. Tapi alhamdulillah saya udah, saya pikir biar Allah aja yang bekerja nantinya. Jadi nama hutang itu dibawa mati. Ingat kan? Hutang dibawa mati. Mau jadi dia, mau ibunya, mau adiknya itu hutang. Jadi hutang itu dibawa mati. Kasihan ya. Ya gitulah. Ya saya juga nggak mungkin dong. Istilahnya saya udah nggak ada usaha apa lagi, dia punya utang segala macam. Saya tagih nggak itu, ya udah. Saya anggap urusannya sama Allah. Ya. Bukan saya udah tidak hubungan apa-apa, tapi dia masih utang, tetap lah harusnya dia mesti bayar yang namanya utang. Benar nggak? Bertanya sama Ustadz siapapun, dia tidak akan bisa mati diterima sama bumi kalau dia tidak bayar hutang kepada saya. Gitu guys. Itu guys, ya itu salah satunya. Oke guys, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terpasung kaki dan